Jadi gimana ini Bu kabar hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik. Saya Hmm. merasa sangat, tapi akhir-akhir ini saya merasa sangat cemas. Sulit sekali berkonsentrasi di pekerjaan dan saya merasa lelah meskipun sudah cukup tidur. Saya juga menghindari pertemuan dengan teman-teman karena takut dinilai buruk. Oh, saya mengerti. Mungkin kecemasan ini tuh bisa sangat melelahkan dan itu bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ibu ya. Jadi kita pahami lebih dalam lagi apa yang ibu rasakan. Bisa aja ibu tuh boleh ceritakan lebih detail gitu tentang situasi yang membuat ibu bisa jadi cemas. Ya, terutama di kantor. Saya telah takut membuat kesalahan. Dan bos saya cukup tegas. Setiap kali ada tugas baru, saya langsung merasa panik dan khawatir tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya juga takut dikritik. Jadi pikiran-pikiran seperti saya akan membuat kesalahan, saya tidak akan mampu, dan mungkin bos saya akan mengkritik saya. Muncul ketika ibu menghadapi tugas baru ya. Oke. Ya, persis sekali. Pikiran-pikiran itu membuat saya sangat cemas. Oke. Baiklah. Jadi dalam terapi CBT ini kita tuh akan kerjasama gini ibu dengan saya untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikiran negatif ibu. Jadi kayak kita tuh mencoba mengganti pikiran yang berlebihan dan tidak realistis dengan pikiran yang lebih seimbang dan rasional. Misalnya nih, alih-alih berpikir kayak saya akan membuat kesalahan, kita bisa mencoba berpikir saya akan melakukan yang terbaik. Jika terjadi kesalahan, saya akan belajar dari situ. Kedengaran masuk akal, tapi sulit untuk mengubah cara berpikir saya. Benar. Jadi itu untuk merubah pikir ibu itu kita butuh latihan. Jadi itu kita akan mengubah beberapa teknik seperti cognitive restoring dan exposure therapy. Untuk cognitive restoring itu kita itu mengidentifikasi pikiran negatif, mengevaluasi seberapa realistis pikiran tersebut dan kemudian menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan adaptif. Terus untuk exposure terapi, kita kan secara bertahap menghadapi situasi yang membuat ibu cemas ya. Dimulai dengan situasi yang paling sedikit membuat ibu cemas gitu. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya gini, kita tuh bisa mulai membuat daftar tugas yang ibu bisa selesaikan di kantor. Dan kita akan membagi tugas menjadi langkah-langkah yang kecil dan lebih mudah dikelola gitu. Terus kemudian kita tuh berlatih teknik relaksasi yang mengurangi kecemasan ibu sebelum memulai tugas yang ibu akan lakukan. Jadi kita tuh juga membahas cara merespon kritiknya secara konstruktif gitu. Oke, saya mau mencoba. Oke, bagus. Jadi sebagai langkah awalnya itu coba kita melakukan latihan pernafasan untuk mengurangi kecemasan ibu saat ini. Boleh ikuti saya ibu dengan cara tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan beberapa saat, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Boleh ibu ya, kita mulai ya. Tarik ibu nafasnya, oke, kemudian tahan, lalu hembuskan. Oke, boleh lagi ibu tarik nafasnya dalam-dalam, oke, tahan beberapa saat, lalu hembuskan. Oke, jadi ibu gimana perasaan ibu sekarang? Saya merasa sedikit tenang. Oke, bagus. Jadi itu kita akan terus berlatih teknik ini dan teknik lainnya selama sesi konseling kita ya. Jadi ingat ibu, perubahan itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang penting itu kita kerjasama gitu untuk mencapai tujuan ibu gitu. Terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih kembali.